Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Ini adalah materi pengantar logika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu logika. Jadi, logika ini ada dua yang mungkin perlu diketahui. Yang pertama adalah logika sendiri. Ini adalah sebuah dasar yang menjadi eh, apa namanya eh, mendasari ini ya. Jadi misalkan kita mau melakukan penalaran, ini bisa menjadi dasar logika. Dan ini terkait dengan eh, pernyataan atau statement. Nah, ada juga nanti terkait dengan logika ini ada namanya proposisi. Jadi proposisi ini adalah sebuah kalimat deklaratif yang itu nilainya bisa benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi salah satu saja. Terus ini ada contoh ya, misalkan seperti ini ya, ada kucing lebih besar daripada tikus. Apakah ini pernyataan? Ya, ini pernyataan. Ini punya nilai kebenaran. Ya, bagaimana nilai kebenarannya? Benarnya benar. Ini ada beberapa permainan yang lain, misalkan 555 kurang dari 11. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, proposisi? Ya, bagaimana nilai kebenarannya? Salah gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh yang lain, misalkan seperti ini, apakah ini proposisi, apakah ini pernyataan? Ya, ini pernyataan, tapi ini bukan sebuah proposisi, karena ini adalah sebuah kalimat terbuka. Nilai kebenarannya tidak bisa dilihat, karena ada nilai variabel. Oke, seperti ini juga sama, ini sebuah pernyataan, ini proposisi, bagaimana nilai kebenarannya? Kebenarannya salah. Oke, terus ini contoh-contoh yang lain. Nah, ini permintaan, ini adalah kata tolong. Ini tidak bisa dikatakan ini benar atau salah karena ini ada sebuah kalimat permintaan. Minta tolong itu tidak bisa dipastikan ini benar atau salah. Sehingga ini bukan proposisi dan tidak diketahui bagaimana nilai kebenarannya. Ini contoh-contoh yang lain nanti bisa dilihat. Ini ada X jika dan jika Y. Nah, jika X lebih dari Y, ini adalah sebuah pernyataan dan juga proposisi. Bagaimana nilai kebenarannya? Benar, karena tidak tergantung pada X maupun Y ya. Nah, ini juga nanti bisa dilihat contoh-contoh pernyataan yang lain, misalkan 13 adalah bilangan ganjil, dan seterusnya. Apakah ini proposisi atau bukan gitu ya. Kalau proposisi pasti memiliki nilai kebenaran. Jadi ini semua adalah proposisi karena memiliki nilai kebenaran ya, bisa benar, bisa salah. Yang seperti ini misalkan jam berapa, ini kalimat pertanyaan, ini tidak bisa dikatakan ini benar atau salah. Dan tidak bisa memiliki nilai kebenaran ya, kecuali misalkan ditulis misalkan kereta api Argo Bromo datang jam 12 siang misalkan ya. Ya bisa benar, bisa salah. Nanti kita cek jadwalnya gitu ya. Kalau sesuai jadwal berarti benar, kalau tidak berarti salah. Oke. Nah, proposisi itu biasanya dilambangkan dengan X, Y, Z, atau misalkan di sini P, Q, R gitu ya. Jadi P adalah ini, Q adalah ini, R ini. Kita bisa tuliskan bahwa R adalah proposisi 2 tambah 2 sama dengan 4. Bagaimana nilai kebenarannya? 2 tambah 2 itu memang sama dengan 4, berarti benar. 13 adalah bilangan ganjil. Ganjil apa tidak? Kalau ganjil berarti benar. Seperti itu. Nah, proposisi yang tadi mempunyai nilai kebenaran itu bisa digabungkan. Penggabungannya ada 3 macam cara. Yang pertama dengan konjungsi. Konjungsi itu dan gitu ya. Disjungsi itu atau. Sementara yang terakhir adalah negasi, itu adalah ingkaran atau tidak. Ini penggabungan proposisi. Jadi ada P dan Q tadi digabungkan dengan dan, itu adalah konjungsi. Disjungsi itu atau, dan negasi itu lingkaran atau tidak. Jadi misalkan kita punya dua buah proposisi, misalkan P dan Q digabungkan dengan konjungsi berarti dan. Kalau digabungkan dengan disjungsi atau. Kalau negasi berarti tidak benar. Nah, ini penggabungan tadi itu bisa ini ya, kita
kita balik. Kalau tadi adalah PQ-nya, terus dicari bagaimana kalimatnya, bisa juga dibalik, misalkan ada P, ada Q, bagaimanakah simboliknya. Misalkan di sini ya, pemuda itu tinggi dan tampan. Berarti ini pemuda itu tinggi adalah P, dan itu tadi adalah ini, dan itu adalah konjungsi, berarti P dan Q gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain bisa digabungkan dengan disjungsi, bisa juga dengan ingkaran gitu ya. Oke, ini contoh jawaban yang tadi, bagaimana penggabungan kalimat ini dinotasikan. Untuk soal yang ini tadi ya. Nah, misalkan pemuda itu tinggi dan tampan berarti P dan Q. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan berarti P dan negasi Q. Dan seterusnya. Nah, tabel dari konjungsi dan disjungsi tadi itu mempunyai nilai kebenaran. Nah, atau kita bisa tuliskan dengan namanya tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu seperti ini. Jadi kalau P dan Q tadi yang saya tandai lingkaran ini, P dan Q itu akan bernilai benar jika keduanya benar. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q benar. Bagaimana dengan disjungsi? Disjungsi itu bernilai salah jika keduanya salah. Misalkan P-nya salah, Q-nya salah, maka P atau Q atau P disjungsi Q bernilai salah. Bagaimana dengan negasi? Ya, negasi itu berbalikan. Kalau benar jadi salah, kalau salah jadi benar. Inilah tabel kebenaran untuk konjungsi dan disjungsi. Jadi konjungsi benar-benar benar ya. Benar salah, salah. Salah benar, salah. Salah salah, salah. Ini untuk dan, ini untuk atau. Nah, ini contoh implementasinya. Nah, penggabungan untuk konjungsi tadi itu bisa digabungkan menjadi tabel kebenaran yang berulang tadi ya. Nah, misalkan kita mau mencari tahu bagaimana tabel kebenaran untuk proposisi yang ini, P dan Q atau negasi Q dan R. Nah, untuk mencari ini, kita bisa membuat ada variabelnya ada apa saja, P, Q, dan R, berarti P, Q, dan R. Nah, kita tulis mulai dari misalkan benar-benar benar, benar-benar salah, dan seterusnya sampai salah-salah-salah. Kalau di sini ada 3, berarti ke bawahnya ada 8. Kalau P dan Q saja ke bawahnya ada 4. Nah, dari tabel dari proposisi ini, proposisi majemuk ini, itu kita pisah-pisah ya untuk mempermudah perhitungan ya, kita cari dulu P dan Q-nya, terus negasi Q, terus negasi Q dan R, baru kita gabungkan semuanya. Jadi kita cari yang depan dulu ini ya, terus negasinya berapa, negasi Q dan R berapa, terus baru kita hitung semuanya. Misalkan tadi ya, P dan Q itu akan bernilai benar jika P-nya benar, Q-nya benar. Berarti P benar, Q benar, benar. P benar, Q benar, benar ya. Kalau P benar, Q salah, salah. Dan seterusnya. Negasi Q kebalikan dari Q-nya. Negasi Q dan R berarti ini dan R dioperasikan. Dan seterusnya sampai dengan ketemu ini. Ketemu yang terakhir ini. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk kasus ini. Untuk proposisi majemuk yang ini ya. Diperoleh tabel kebenaran seperti ini. Kita bisa menghitungnya secara bertahap. Nah, dari tabel kebenaran itu ada dua hal yang menarik. Ada namanya tautologi, ada namanya kontradiksi. Tautologi itu kalau semua proposisi majemuk tadi, jadi proposisi majemuk tadi itu benar semua. Ini tautologi ya. Atau namanya kontradiksi kalau kasusnya salah semua. Jadi misalkan ini ya, proposisi majemuk ini dioperasikan, ternyata menghasilkan ini tabel kebenaran T semua. Nah, T semua tadi adalah tautologi. Contoh yang ini, proposisi ini dicari, ternyata hasilnya salah semua. Apapun nilainya kan salah. Nah, ini disebut sebagai kontradiksi, kasus yang kedua. Oke, terus ada juga hukum De Morgan. De Morgan ini dipakai untuk melihat bentuk lain. Jadi misalkan kita bisa buktikan ya, misalkan dua buah proposisi itu apakah ekuivalen apa tidak. Misalkan ini ya, ini sama ini itu ekuivalen tidak. Caranya dengan membuat tabel kebenaran tadi, misalkan negasi P dan Q dicari ketemunya ini.
Terus negasi P atau negasi Q ketemunya sama ya. Ini sama-sama F, ini T, T, T ya. Berarti ini sama ini ekuivalen. Dengan melihat setiap masukan T, T salah. T, T ini salah ya. TF ini benar, benar. FT benar, benar. Berarti antara ini dan ini tuh ekuivalen. Nah, ini masuk di dalam hukum De Morgan, salah satu hukum yang ada di dalam logika. Oke, ini bisa buat latihan, nanti silakan dipelajari. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya nanti adalah hukum-hukum logika. Oke, terima kasih, selamat belajar, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.